Buat kalian yang ingin membuat website online store sendiri, di video tutorial kali ini saya akan membagikan step by step dari awal sampai akhir, mulai dari tampilan website, cara memasukkan produk ke website, sampai dengan membuat sistem checkout untuk customer kalian agar transaksi yang berbelanja di websitemu berjalan dengan lancar. Sebelum mulai videonya, silakan klik tombol subscribe dan klik bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tahapan tutorial video selanjutnya. So, langsung masuk ke tutorialnya. Ini adalah tampilan website yang belum saya edit sama sekali. Lalu kita masuk dulu ke menu dashboardnya dengan memasukkan URL, kemudian garis miring wp strip admin. Kita login terlebih dahulu. Oh iya, apabila kalian belum memiliki domain, kalian bisa membeli hostingnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat atau men-setting email untuk apabila kita mempunyai karyawan. Jadi nanti akan ada email yang contoh misalkan admin@lakodevin.store. Jadi kenapa sih apa perbedaannya email dengan menggunakan Google dan juga email yang kita buat sendiri? Email yang kita buat sendiri seperti terkesan lebih official. Jadi kalau kalian punya karyawan atau staff misalkan bagian marketing, kalian bisa menamakannya itu dengan marketing @ nama domain Anda. Nah, itu yang membedakan email yang kita buat sekarang dengan email yang Gmail atau Yahoo pada umumnya. Oke, langsung aja kita buat kontak emailnya. Sekarang kita masuk ke dalam penyedia hosting. Di sini aku pakai Niaga Hoster. Nanti kalian pilih hosting. Lalu kelola hosting. Kita akan membuka cPanel ya untuk mengedit dan menambahkan email. Nah, sebenarnya di dashboard tuh udah ada namanya email account, cuma kita buka aja all feature dari control panel biar kalian terbiasa. Kemudian masuk ke email account. Nah, ini udah ada email account untuk admin yang udah saya buat, cuma domainnya masih belum domain yang lakodevin.store, jadi kita buat baru dulu. Kemudian masukkan nama domainnya, username-nya, contohnya misalkan kayak nama orang, atau nama karyawan Anda, atau nama bagian divisi Anda juga bisa. Di sini saya bikin aja admin @ nah, jangan lupa nih untuk nama domainnya diganti di bagian atas ya. Jadi lakodevin.store kalau kalian punya lebih dari satu domain. Kemudian biarin aja bawahnya settingan seperti itu. Masukkan password. Ini biarin aja. Storage-nya udah lebih dari cukup segitu. Kurang lebih itu 1 GB. 1 GB 64. 1064 MB. Kemudian create. Nah, di sini langsung tertampil alamat email account yang untuk karyawan Anda atau Anda sendiri yang pakai juga bisa. Nanti tinggal masuk ke Anda bisa setting emailnya ini ya. Setelah emailnya jadi, kita coba cek mail. Di sini ada cek, sebelah kanan ada cek email. Kemudian kita bisa pilih nih mau menggunakan apa bukanya, ada horde, ada round cup. Nah, kita pakai horde aja. Bisa pakai round cube juga bisa.
kita pakai horde aja. Kok nggak mau ya? Open. Nah, terus di sini ada email masuk. Ini email dari hostingnya bahwa udah masuk semuanya. Nah, emailnya udah masuk. Kalau misalkan kalian pakai kontak email, jadi customer kalian bisa kirim email melalui email yang kalian buat ini gitu. Oke, sekarang kita logout aja. Kita balik lagi ke dashboard. Nah, dari dashboard ini ada bawaan dari WooCommerce, yaitu Jetpack, WooCommerce, sama produk. Jadi Jetpack ini udah ada dari bawaannya. Kemudian post. Nah, post ini adalah jika kalian ingin seperti menulis sesuatu atau menulis jurnal, artikel, kalian bisa menggunakan post ini. Kemudian media yang dipakai di sini biasanya semua, baik itu foto atau video yang kalian gunakan di dalam website, semuanya terangkum dalam media library ini. Kemudian pages atau halaman. Nah, halaman, beda post sama halaman itu apa? Kalau misalkan post itu hanya artikelnya aja, tapi kalau page itu adalah bisa menjadi kumpulan-kumpulan dari post, bisa menjadi kumpulan-kumpulan gabungan dari post dan juga produk. Jadi kalian bisa masukin post juga, bisa dimasukin produk. Nah, tampilan produk. Nah, itu tampilan feature produk ya. Itu disebut namanya pages atau halaman. Kemudian komen. Di sini komen kalian bisa aktifkan atau enggak. Jadi ketika kalian membuat sebuah postingan, kalian bisa setting di postingan itu mau ditampilkan komennya atau dimatikan, atau kalian bisa hidup. Jadi semua komen itu masuknya ke sini. Kemudian feedback. Ini feedback saya kurang pakai juga sih. Terus WooCommerce, nanti kita akan jelasin ke WooCommerce. Produk juga. Analytics, ini analytics bawaan dari WooCommerce, nanti akan dijelasin. Kemudian ada marketing. Nah, ini juga bawaan dari si WooCommerce. Marketing ini kayak ada kupon, sama seperti di sini ya. Di sini juga ada kupon. Terus kalian bisa masukin nggak hanya kupon tapi voucher. Jadi nanti akan berbentuk suatu kata yang ketika customer kalian memakai kata tersebut, ketika mau check out, nanti dapat potongan harga. Nah, ini nanti bisa disettingnya melalui kupon di sini. Kemudian Elementor itu sama seperti ada namanya site origin. Jadi dia tuh kayak memperindah tampilan halaman kalian. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian template ini template lebih ke tim apa yang dipakai ya, lebih seperti kayak tampilannya aja sih ya. Terus kemudian appearance ini sama, ini lebih ke untuk tampilannya. Jadi kalian bisa setting tampilan website kalian seperti themes, terus customize. Misalkan menunya ada di bagian homepage, biasanya ada menu. Nah, menu itu nanti bisa kalian atur lewat sini, dan headernya mau kayak gimana, backgroundnya kayak gimana, terus plugin apa aja yang diinstal, terus cara ngedit si theme bawaan dari WordPress itu gimana, ada di sini. Kemudian kita ke plugin. Untuk install plugin ini ya semua kayak app. Kalau di Android itu seperti app. Jadi plugin ini yang bisa membantu website Anda lebih tampilannya lebih menarik, terus lebih mudah. Apalagi kalau yang nggak bisa coding atau HTML atau apapun itu, CSS, ini ngebantu banget karena saya nggak bisa coding sama sekali. Kemudian user ya kita ya. Terus tools. Nah, tools ini nanti kita coba klik yang import.
Oh, di sini tuh kayak lebih eh, bisa install ada blogger, kategori, text converter. Cuma ini saya belum pernah gunain, nanti mungkin next session. Kemudian setting. Nah, di sini setting nih biasanya juga sering digunain juga. Di setting itu seperti kita harus nyetel nama site title-nya tuh mau apa, terus tagline-nya kayak gimana, terus WordPress URL. Ini lebih ke generalnya sih, dari jam, waktunya, kemudian writing, ada reading juga. Di sini adalah pengaturan sebetulnya, pengaturan untuk gimana, contoh ini kayak di reading. Nah, di reading ini yang halaman homepage kalian itu mau diisi dengan urutan posting-postingan terbaru atau membuat static page sendiri. Nah, di sini nanti kita akan membuat static page, cuman di sesi berikutnya. Jadi kalian jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar kalian nggak kelewatan video-video selanjutnya, tutorial selanjutnya. Kemudian ini Creative Mail ini bawaan dari si WordPress-nya juga tadi. Udah, semuanya itu aja sih. Selebihnya kita akan masuk ke part kedua. Jadi part kedua itu lebih kita membahas ke WooCommerce dan dari mulai kita menginstal sampai dengan mengatur payment gateway-nya. Oke, segitu aja. Thank you.